Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, tema bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN tahun 2020 ialah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Identitas yang dimaksudkan di sini ialah kesadaran diri kita akan siapa diri kita. Tentunya kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari di dalam semua aspek kehidupan. Sejak dibaptis, kita diangkat menjadi pengikut Yesus dan anggota gereja Katolik. Bahkan sejak menerima sakramen baptis sampai pada menerima sakramen penguatan, kita dilatih untuk menjalani kehidupan dalam hal ini bersikap dan berperilaku sesuai dengan jati diri kita. Pada umumnya, tidak semua orang Katolik menghidupi jati dirinya dengan baik. Ada yang berhasil, tetapi ada pula yang tidak berhasil. Misalnya, ada yang sudah dibaptis tetapi tidak memahami iman Katolik sehingga tidak hidup secara Katolik. Ada pula yang sudah dibaptis tetapi tidak berani mengaku sebagai orang Katolik di hadapan orang banyak. Ataupun bahkan ada yang meninggalkan gereja Katolik karena tidak memahami iman Katolik dan melihat agama lain lebih baik dan masuk akal. Ketika kita berhadapan dengan krisis iman dan identitas seperti ini, maka kita dapat belajar dari orang Yahudi di pembuangan dan belajar juga dari para rasul ketika ditinggalkan oleh Yesus. Pertama, pengalaman orang Yahudi. Ketika kerajaan mereka dihancurkan, orang Yahudi mengalami krisis iman dan identitas. Pada saat itu, para pemuka Israel pun memperlihatkan kebenaran mengenai Allah kepada orang-orang Yahudi. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah dapat mengantar mereka kembali ke tanah air mereka. Dengan kesadaran akan identitas ini, maka mereka pun dapat menjalani kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Allah di tanah pembuangan. Kedua, pengalaman para rasul. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka mengalami krisis iman dan identitas. Namun ketika Yesus yang bangkit menjumpai mereka dan memperlihatkan siapa sebenarnya dirinya, yaitu Dia adalah anak manusia, anak Allah yang berkuasa atas kerajaan surga. Dengan pengenalan inilah maka para rasul dapat mengenal identitas mereka, yaitu mereka adalah pengikut anak Allah yang berkuasa atas kerajaan surga. Dua pengalaman ini hendak memperlihatkan tiga hal yang harus disadari ketika kita menghadapi krisis iman dan identitas. Pertama, kebenaran mengenai Allah. Di dalam hidup setiap hari ataupun ketika kita menghadapi krisis iman dan identitas, kaum beriman harus mengenal betul kebenaran tentang Allah yang ia imani. Kedua, identitas orang beriman. Kebenaran tentang Allah akan mempengaruhi relasi kita dengan Allah. Pada saat itu kita akan mengenal diri kita dan menemukan identitas kita di hadapan Allah yang kita imani. Ketiga, cara hidup menurut identitas. Ketika kita menemukan identitas kita, maka kita pun dapat menghidupinya di dalam hidup kita setiap hari. Kesimpulannya seperti ini.
Hal pertama yang harus kita lakukan ialah kita perlu mengenal betul-betul siapa Allah yang kita imani. Karena ketika kita mengenal betul-betul siapa Allah itu, maka kita pun akan mengenal identitas kita di hadapan Allah yang kita imani. Dan ketika kita sudah mengenal identitas kita seperti apa, maka kita pun bisa menghidupi identitas itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam konteks inilah, maka kita akan mendalami 4 perikop untuk 4 minggu ke depan, yaitu pertama 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21 yang mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia dan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Kedua, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Ketiga, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa tetapi dipercaya oleh-Nya. Keempat, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 47 yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yaitu gereja.